tertinggi selama ini. Jadi anggaran saya semakin aman. Iya. Bea cukai juga saya obrak-abrik. Yang ribut-ribut saya pindahin. Apa aja Pak yang Bapak temukan di bea cukai yang Bapak obrak-abrik itu apa aja, kelakuan-kelakuan apa aja Pak? Jadi yang under invoicing sebagian orang Banyak. terima uang. Terus yang import ilegal sebagian orang saya terima juga. Oh, termasuk itu yang kemarin ya? Yang kemarin itu ya. Dan sekarang yang Jakarta pun seperti itu sama. Padahal pejabatnya baru, nggak boleh ngomong kali ya. Tapi ada yang monitor itu bahwa itu masih melakukan hal yang ini. Kita monitor terus. Udah kita obrak-abrik pun masih seperti itu. Yang jelas nggak lama lagi kita tangkap gitu aja. Kenapa nggak langsung eksekusi aja sih Pak? Kan dicari jalurnya kemana aja, ininya kemana aja, biar dapat semua. Kadang-kadang kebentur ya jalurnya ya? Nggak, kalau saya nggak peduli. Mereka aja nggak bilang ada orang kuat di belakang, gini. Cuman nggak pernah lapor sama saya. Saya duga mereka pakai aja gitu, atau mereka undang orang kuatnya supaya sama-sama dapat bagi-bagi rezeki gitu. Sekarang sih nggak ada urusan, begitu ketahuan kita sikat. Jadi bea cukai udah saya obrak-abrik eselon 2 saya ganti semua. Yang bagus-bagus, yang tadinya itu saya pindahin ke daerah. Sebelumnya ini saya nggak tahu bahwa saya boleh ngerumahin orang. Yang sebelumnya bilang... Oh, Bapak nggak tahu itu? Sekjen yang sebelumnya bilang saya nggak bisa katanya. Yang sekarang lebih berani. Bisa Pak, saya mulai rumahin sekarang. Kalau ngacang-ngacang rumahin aja udah. Iya. Saya nggak usah pusing cari dosanya, rumahin aja. Iya. Itu utama. Kenapa? Kalau udah Efek di rumah, disiplin kan? efek disiplin di rumah dan orang lihat saya nggak main-main. Kalau cuma muter-muter, saya semuanya misalnya jahat ya cuma pindah tempat aja. Ada Bapak dia main-mainin. Karena habis Bapak tegur, besok dilakuin lagi. Iya. Atau bagi-bagi rezeki. Oh iya. Jadi satu. Pernah Pak ditawarin? Gua juga nggak tahu. Saya maunya ditawarin. Berarti Bapak pernah ditawarin, tapi Bapak nggak tahu gitu maksudnya? Saya nggak tahu kenapa nggak ada yang nawarin saya. Karena Bapak tidak merasa ditawarin gitu? Kenapa nggak ada yang berani rupanya. Iya. Gue juga pengen tahu kenapa nggak berani, nggak ada berani. Nawarin aja, paling gue tangkap atau gue pecat. Jadi gitu. Tadi gue spill dikit ya, beliau kemarin ngobrol tadi di sini, beliau dikasih batik, terus beliau nanya sama pengawalnya, itu batik kita bayar kan? Jangan sampai saya kena gratifikasi katanya. Berarti cukup sangat detail melihat hal-hal yang seperti itu. Nah, kita kan ngerti masuk ke tempat yang tricky, pasti banyak jebakan. Banyak jebakan. Saya kan banyak lihatin, saya kan masuk ke tempat baru kan, yang sudah berpuluhan tahun seperti itu. Gini, zaman dulu sebelum saya masuk situ, pajak dan bea cukai itu nggak boleh diperiksa oleh kejaksaan, KPK dan lain-lain. Kenapa? Saya juga nggak tahu. Begitu mereka mau itu, pasti mereka menterinya ke presiden untuk minta diberhentiin. Jadi tempat itu tempat yang terlindung. Nah, baru tahu kan? Jadi koruptor di situ terlindung. Sekarang saya obrak-abrik, saya buka aja itu. Yang sekarang masuk aja, tapi jangan lama-lama. Ada perlawanan nggak waktu Bapak buka itu? Ada yang jelek-jelekin, katanya saya yang ngasih nama mereka. Saya nggak ngasih nama mereka punya dosa aja, dikejar. Dia bilang ke Pak Jaksa Agung, kalau ada yang salah ya periksa aja Pak, kita di mata hukum sama. Tapi jangan lama-lama, maksudnya jangan sepanjang tahun, nanti nggak kerja lagi orang-orang saya. Itu jadi sekarang bebas, KPK boleh masuk, ini boleh masuk, tapi asal buktinya clear. Aturan siapa Pak waktu itu? Kenapa nggak bisa Nggak ada aturan, tarik intervensi dari atas. Oh, unwritten ini ya? Iya, jadi menteri yang itu unwritten rules ya? Intervensi. Jadi makanya susah ngerubah kebiasaan seperti itu kan. Perlu waktu, saya baru berapa